jangan pandang agama kalau kita membantu seseorang, tapi pandanglah rasa kemanusiaan. Kalau kita membantu orang, ada orang yang minta sedekah, bantu. Jangan pandang agamanya, mau dia agama Nasrani maupun dia agama Yahudi, namanya atas nama kemanusiaan, jangan pandang agamanya. Begitu juga sekarang banyak yang terjadi, tertimpa musibah saudara kita di Jawa Timur. Adanya Gunung Semeru yang mengeluarkan asap, larva panas, larva dingin, ribuan rumah tertimbun oleh larva tersebut. Ada sekitar pagi tadi sekitar 16 orang yang meninggal dunia. Di sana ada orang Islam, ada orang Nasrani. Kalau kita membantu mereka, jangan pandang agamanya, tapi pandanglah seperti rasa kemanusiaan. Dahulukan kemanusiaan, sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah pandang sesungguhnya orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam mushola ini. Mudah-mudahan yang terpanggil hatinya untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang mukmin, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Begitu juga dengan saudara-saudaraku di luar sana yang masih berdagang, baik berdagang pakaian, berdagang sembako, berdagang buah-buahan. Yuk kita laksanakan panggilan Allah ini. Mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para keluarga, para sahabat, para tabi'it tabi'in, para tabi'it tabi'at tabi'in, dan kita yang hidup di akhir zaman ini selalu beristiqamah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sudah memasuki bulan Desember, di mana bulan ini ada kegiatan hari raya orang di luar agama Islam. Kita sebut saja agama Nasrani. Nanti bertepatan di tanggal 25 Desember merayakan hari Natal dan Tahun Baru. Saya menghimbau kepada saudara-saudara, khususnya umat muslim, orang-orang mukmin, janganlah kita mengikuti hari raya ini. Kenapa? Kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, berarti sama saja kita mengakui Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, berarti sama saja kita mengakui Nabi Isa alaihissalam lahirnya di bulan Desember.
Kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, berarti sama saja kita mengakui bahwasan Nabi Isa alaihissalam lahirnya bukan di bawah pohon kurma. Dan oleh karena itu, bagi saudara-saudara kita yang beragama Nasrani yang merayakan hari Natal, silakan saja. Jangan pernah kita ganggu, jangan pernah kita usik. Kalau perlu kita menunjukkan sikap kita sebagai seorang mukmin, sebagaimana ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merayakan hari Natal, mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Itu kan mereka. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin, ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, ingat, batal keimanan kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena kita mengakui bahwasannya Nabi Isa alaihissalam berarti dia adalah anak Tuhan. Kita sebagai orang mukmin, kita sebagai seorang muslim, kita harus beriman yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Salah satu syarat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, berarti batal keimanan kita sebagai seorang mukmin. Begitu juga kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, kita juga harus beriman kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena salah satu syarat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus beriman kepada kitab Allah. Dan oleh karena itu, yuk sebentar lagi bahwasannya mereka, saudara-saudara kita, merayakan hari Natal, jangan sampai keluar dari mulut kita, Ustaz, saya kan cuma mengucapkan dari mulut Ustaz, tidak dari hati kita. Yuk, kalau benar kita cuma bisa mengucapkan dari mulut kita, kita tantang mereka. Kan ada kelompok kanan dan kelompok kiri sekarang. Kalau kita mengucapkan selamat Natal itu cuma dari mulut saja, kita adalah umat Islam yang toleransi. Ini bukan toleransi, ini masalah akidah. Akidah itu tidak bisa diotak-atik. Berani tidak mereka mengucapkan kalimat syahadat karena mengucapkannya saja? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Berani tak mereka mengucapkan hanya di bibir saja? Begitu juga jangan pernah terucap dari bibir kita selamat Natal kepada saudara-saudaraku yang beragama Nasrani. Kenapa? Karena ini sudah dicontohkan oleh Buya Hamka. Apa ketika itu Buya Hamka haram mengucapkan selamat Natal kepada orang yang beragama Nasrani. Kenapa? Karena ini adalah masalah akidah. Kalau saudara kita yang beragama Nasrani merayakan hari Natal, silakan saja. Jangan pernah kita mengganggu, jangan kita bom, jangan kita membenci mereka, jangan. Silakan saja merayakan. Tapi jangan keluar dari mulut kita mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Ini yang namanya tasyabbuh atau tasyabbah, mengikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka, tidak, otomatis jangan-jangan kita sama seperti mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Sekarang kan bahasa kafir ini kembali lagi dipersoalkan. Kenapa? Bahasa kafir ini tidak boleh lagi diungkapkan. Kenapa? Karena menyinggung perasaan saudara kita yang beragama Nasrani. Bahasa kafir itu bagus, bahasa kafir itu halus. Yang kasar itu adalah bahasanya non-Islam. Non-Islam itu asal katanya tidak berasal dari bahasa Inggris. Islam itu asal katanya aslam islim, artinya selamat. Kalau kita memanggil saudara Nasrani itu non-Islam, berarti bahasanya kasar. Kenapa? Karena kita mendoakan mereka orang yang tak selamat. Tapi kalau bahasa kafir, asal katanya adalah kafaro. Apa arti kafaro? Mereka menutup hatinya kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang beragama Nasrani, kalau ada orang yang beragama Yahudi, sebut saja kafir, itu selesai. Halus kok bahasanya. Ustaz, kan
Jangan menyinggung perasaan saudara kita, Ustaz. Kalau kalian takut menyinggung perasaan saudara kalian, yuk sama-sama kita bisa mengubah Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa nak kita rubah saja? Qul ya ayyuhal non-muslim. Kenapa nak berani berubah? Dan oleh karena itu ini masalah akidah. Masalah akidah tidak bisa diotak-atik. Kalau mereka merayakan hari umat agama Nasrani, silakan saja. Jangan kita ganggu, jangan kita benci, jangan dibom gerejanya, karena tidak itu dibenarkan dalam Islam. Ustaz, yang ngebom itu kan agamanya Islam. Itu bukan agama Islam. Teroris itu tidak punya agama. Teroris itu tidak punya agama. Kalau ada orang yang mengatakan teroris itu agamanya Islam, berarti dia adalah sosok teroris sesungguhnya. Dia adalah teroris sesungguhnya. Dan oleh karena itu, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pedagang di luar sana, kita di lingkup luangan pasar ini ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani. Yuk, akur-akurlah kita untuk mencari nafkah. Dan Rasulullah SAW juga mencontohkan ketika di Madinah, ketika orang Nasrani di pinggiran pasar Madinah menjual pakaian adem saja, tidak ada terjadi apa-apa. Begitu juga ada orang buta yang sering duduk, yang sering disuapkan oleh Rasulullah. Itu bukan agama Islam agamanya adalah agama Yahudi. Tapi ketika Rasulullah ketemu, disuapkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kita di pasar ini, kita tidak tahu. Jangan pandang agama kalau kita membantu seseorang, tapi pandanglah rasa kemanusiaan. Kalau kita membantu orang, ada orang yang minta sedekah, bantu. Jangan pandang agamanya, mau dia agama Nasrani maupun dia agama Yahudi, namanya atas nama kemanusiaan, jangan pandang agamanya. Begitu juga sekarang banyak yang terjadi, tertimpa musibah saudara kita di Jawa Timur. Adanya Gunung Semeru yang mengeluarkan asap, larva panas, larva dingin, ribuan rumah tertimbun oleh larva tersebut. Ada sekitar pagi tadi sekitar 16 orang yang meninggal dunia. Di sana ada orang Islam, ada orang Nasrani. Kalau kita membantu mereka, jangan pandang agamanya, tapi pandanglah seperti rasa kemanusiaan. Dahulukan kemanusiaan, sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah pandang sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk, pada dasarnya kita adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, tetapi orang tua kita ada yang Nasrani, ada yang Yahudi. Yang menjadikan kita Nasrani, Yahudi adalah kedua orang tua kita. Pada dasarnya kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Yang menjadikan kita Nasrani, Yahudi adalah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.